dan penjualan ke bisnis kita itu namanya strategi digital marketing gitu. Nah, langkah awalnya gimana? Langkah awalnya kamu harus belajar. Yang paling gampang gini, kalau untuk belajar, coba deh pahami dulu istilah-istilahnya gitu kan. Kenapa? Karena kalau setelah kalian paham istilahnya, kalian bisa paham tuh kalau ada orang ngomong apa, oh ternyata orang ini ngomong ini, oh ternyata orang itu ngomong itu gitu. Atau kalau ada pembahasan apa di buku apa, kalian juga bisa paham, oh ternyata maksudnya ini, maksudnya itu. Jadi itu istilah-istilah digital marketing yang eh, langkah apa yang harus kalian ketahui di awal itu. Mantap bang, salam kenal dari jam tangan online Adrian Armor Watch. Mantap. Bikin copywriting yang bagus gimana sih? Aku nggak bisa berkata-kata dengan persuasif. Gas terus ya. Sikat. Ini pertanyaan dari Atikaru 94. Sebenarnya gini, copywriting itu ada tahap-tahapnya ya. Misalkan kalau kita mau tujuannya untuk apa nih, copywritingnya untuk di misalnya Instagram. Nah, di caption pertama biasanya saya selalu tulis apa ya namanya headline gitu kan. Nah, buatlah headline yang semenarik mungkin, karena kalau orang nggak menarik, dia nggak akan memutuskan untuk apa ya, untuk meneruskan scroll kita gitu loh. Nah, jadi caranya gimana? Lah banyaklah latihan gitu, praktek aja terus, bikin dulu. Seminggu kali kamu bikin terus juga lama-lama juga pasti lancar gitu kan. Jadi kuncinya apa ya, praktek gitu. Lanjut. Sebagai freelancer, cara nentuin KPI ke klien gimana ya, terutama jasa konten marketing. Pertanyaan dari Fahdla.hamidi. Oke. Gini, kalau freelancer itu menentukan KPI-nya ya harus jelas. Kita gini, anggaplah freelancer sama kita mirip lah ya, yang kita main di jasa gitu. Kalau saya sih udah patok, misalkan harga 1 juta, kerjaan kita ini dan ini gitu loh. Jadi kita ngomong dulu di awal, ada MOU, ada offering, ada MOU, ada kontrak kalau di kita. Jadi ada 3 itu untuk mengingatkan klien bahwa ada batasannya gitu. Nah, tapi terkadang kan gini, namanya kita kan bisnis di bidang jasa ya. Kadang-kadang klien minta ini walaupun nggak ada di offering, kalau selagi kita masih bisa bantu ya kita bantu gitu loh. Kayak gitu sih ya, karena kan untuk memberikan value lebih aja ke klien kita gitu loh. Jadi biar tahu bedanya pakai jasa kita dan jasa orang lain tuh apa gitu loh. Ada juga yang saklek, gua nggak mau ini, kalau mau ini lu bayar lagi. Nah kayak gitu. Jadi itu nggak salah nggak sih, nggak juga, cuman apa namanya, balik lagi ke diri kalian gitu. Kalau untuk service di jasa itu seperti apa gitu kan. Ada yang saklek kayak gitu ya, ya dia nggak salah, cuman kepuasan pelanggan gimana kan harus dipertimbangkan juga gitu. Oke. Birafli, berarti dibutuhkan personal branding yang kuat dong kak, supaya market juga percaya sama kita. Ya bener. Kemarin kan sempat online di tempatnya Muda Cuma Sekali, oh good. Bener banget, personal branding itu penting dalam apa ya, supaya gini lah, intinya kamu mau jadi, misalkan kemarin saya ambil contoh tukang kursi gitu kan. Nah rata-rata gini, kalau kita mau jadi tukang kursi, supaya orang tahu kita jualan kursi gitu kan, dalam tanda kursi ya, kita harus personal branding kita tukang kursi gitu. Supaya apa ya, supaya ada trademark di kepala orang bahwa oh kalau mau cari kursi sama dia aja gitu, kurang lebih kayak gitu. Personal branding penting banget untuk start awal, penting. Paling nggak orang tahu kita tuh punya skill apa atau bisa apa gitu.
paling penting itu dulu. Jadi apa namanya, nanti personal brand itu akan terbentuk secara sendirinya gitu. Martin, cara mencari ide konten biar nggak stuck gimana bikin konten? Oke. Nah, di dalam ebook saya tuh saya ada apa namanya, kasih tahu gimana caranya supaya nggak stuck. Pertama, kamu harus bikin namanya pilar konten dulu, ya kan? Setiap pilar konten dari setiap bisnis orang tuh pasti beda-beda, kayak gitu. Postingan kita yang barusan tuh yang pilar konten itu real ada di ebook gitu loh. Cuman kita nggak kasih bahkan kita udah kasih contoh-contohnya gitu. Cuman kalau di ebook lebih jelas lagi gitu kan. Nah, itu satu, buat dulu pilar kontennya. Kedua, gimana cari ide kontennya? Baru setelah kita tahu pilarnya, baru kita cari kan. Nah, carinya biasanya saya tuh selalu ikut istilahnya modeling lah. Modeling. Jadi saya cari itu biasanya kompetitor, lalu saya cari di Google, saya cari di YouTube, di Pinterest, gitu-gitulah, dicari aja. Setelah tahu pilarnya apa dan mau bahas apa gitu, jadi tinggal gampang. Kalau konten tuh banyak banget, nggak akan kehabisan konten deh, percaya. Kalau misalkan di bisnis kita nggak ada nih, misalkan saya jalanin satu bisnis nggak ada kontennya, coba mulai cross niche. Kalau saya bilang cross niche itu apa? Jadi kita cross. Jadi misalkan kalau saya jual gado-gado di Instagram misalkan, itu kan misalnya nggak ada kontennya. Nah, saya cross ke misalkan ke tukang kopi atau ke kontennya salad misalkan kayak gitu. Jadi saya crossnya ke bisnis lain. Jadi untuk cari modeling, oh seperti ini, dan kita terapkan di bisnis kita gitu. Oke. Halo. Ada lagi gak? Berarti copywriting itu ada unsur clickbait-nya. Ya, clickbait itu pasti ada di headline. Jadi kalau sekarang tuh bahasa digital marketingnya hook, story, offer gitu kan. Hook itu adalah kayak mata pancing tuh, hook, memancing orang untuk klik dulu. Itu salah satunya adalah clickbait gitu loh. Headline juga penting. Ya, headline juga sangat penting gitu di copywriting. Pokoknya poin penting adalah headline deh. Kenapa? Karena headline itu salesnya sales gitu loh, salesnya sales gitu. Jadi segala sesuatu karena ini kan bersifatnya digital gitu kan. Jadi orang kan lihatnya cuma baca, visual kan, baca, nggak mungkin kadang bisa dengar lah kalau misalkan ada audionya gitu kan. Nah, headline itu penting banget. Jadi copywriting salah satunya adalah bikin headline yang menarik kayak gitu. Mau tanya dong, akun IG secara konten nggak aktif, tiba-tiba follower dan like-nya naik. Kebanyakan orang bule gitu yang follow untuk oke. Insoraya ya. Jadi gini, coba kamu cek hashtag kamu adanya di mana gitu. Karena gini, bisa jadi hashtag kamu main di kompetisi luar negeri. Contoh, kalau kita pakai hashtag digital marketing, itu banyak banget yang di kompetisi kita masuk ke luar negeri. Terus kedua, misalkan Instagram marketing gitu, board gitu, itu juga kebanyakan juga di luar negeri. Jadi kita pandai-pandailah pilih hashtag gitu. Biasanya seperti itu sih. Selain hashtag nggak ada lagi deh untuk kita bisa kecari, kecuali kamu menggunakan pakai bahasa Inggris ya, itu bisa juga kayak gitu. Trik Fahlan, trik terkait dengan resultnya sih, misalnya apakah itu tanggung jawab kita sebagai pembuat konten. Nah, harus clear sih di awal. Jadi misalkan kalau kamu kan freelance design misalkan, ya kamu bilang kamu buat misalkan penawaran kamu ini nilainya 1 juta dengan 10 konten. 10 konten itu kamu harus jabarin
termasuk carousel kah, termasuk video kah, jadi harus harus jelas di term and conditionnya. Jadi sebelum deal, harus ada offer, harus ada offering. Offering itu dia harus setuju, tanda tangan offering. Kedua, eh apa namanya, kontrak juga perlu banget gitu antara kamu sama dia gitu, agreement letter lah kayak gitu. Jadi fungsinya buat itu, buat ngikat job term and conditionnya seperti apa. Jadi contohnya misalkan kamu desainnya disuruhnya desain tapi nggak tapi kamu disuruh buat video juga kan kelewat, kecuali di awal ada omongan include termasuk video gitu, kayak gitu sih. Halo halo, kalau IGF produk makanan baru efektifnya seperti apa, Gan? Newbie nih, IGF produk makanan. eh Sebenarnya balik lagi sih, kalau produk makanan tuh kan kalau di IGF itu kan kita bisa targetin misalkan eh healthy food itu kan bisa ya gitu, tapi masih terlalu broad, masih terlalu luas. Nah, biasanya kamu kamu sebelum ngiklan bikin dulu, kalau saya sebut customer persona atau customer avatar. Kamu kira-kira nih target market kamu tuh usia berapa, tinggal di mana, sukanya nonton apa, sukanya baca 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 apa namanya, baca artikel apa, kayak gitu-gitu. Itu penting banget dibuat di YouTube. Banyak kok yang ngajarin cara buat customer persona itu awal-awal sebelum iklan. Setelah kamu dapat baru kamu mulai iklan. Nah, gimana nentuinnya ya? Pakai niche kamu dulu. Misalkan kalau memang kamu ada di niche-nya healthy food, ya kamu kejar satu niche dulu, healthy food itu, kayak gitu sih. Oke. Posting yang efektif sehari berapa kali sih? Nah, cerdasin Indonesia, berapa kali ya untuk postingan itu tergantung kamu. Yang penting gini, yang penting tujuannya adalah goal kamu tercapai. Contohnya kamu mau dapat tahun ini 100.000 follower misalkan. Nah, kamu bagi 12 tuh, dari 12 kamu bagi lagi per hari gitu. Misalkan dapatnya 100 follower per hari, ya kamu targetin. Jadi sebelum kamu posting kamu harus misalkan gini, satu minggu, kamu sehari satu postingan, kamu tes dulu seminggu. Dari seminggu itu satu hari postingan kamu dapat berapa follower. Nah, kalau kurang kamu tambahin gitu, kayak gitu sih kurang lebih caranya. Jadi efektifnya balik lagi ke kamu, ke tujuan kamu berapa banyak follower, kayak gitu. Terus coba dianalisa pemutarannya. Kalau misalkan sebulan kamu postingnya tiap hari satu ya tes dulu sebulan. Abis itu baru kamu review dan analisa. Kalau memang kurang ya bulan depannya naikin lagi jadi 2, terus puterin gitu terus. Nah, batas maksimal posting itu nggak ada batas sih. Maksudnya kalau kamu kuat 10 ya monggo 10, kuat 5 sehari ya 5. Cuman kalau saya di Mansi sendiri sehari 2, kadang-kadang 3 gitu. Cuman kita analisa dari circle-nya itu, dari kontennya itu konten yang seperti apa. Nah, sebenarnya gini, posting itu juga harus punya tujuan yang jelas. Tujuannya adalah misalkan ningkatin awareness dulu ya. Carilah konten-konten yang ningkatin awareness gitu. Contoh dari 4 pilar konten itu yang ada di postingan sebelumnya, ada yang kok saya jadi lupa, sebentar ya. sebentar. Ada yang namanya entertainment. Nah, entertainment itu tujuannya adalah meningkatkan brand awareness gitu loh. Lalu ada lagi yang namanya
edukasi, educate. Nah, educate juga itu termasuk apa namanya, meningkatkan brand awareness fungsinya. Kalau kalian udah beli ebook saya itu, kalian tahu deh fungsi edukasi itu apa, apa namanya, entertainment itu apa gitu loh. Nah, di situ kan pilar utama edukasi, entertainment, inspirasi, inspirance, sama convince. Itu ada 4 pilar utama. Tapi di dalamnya itu ada breakdownnya lagi. Breakdownnya itu adalah pilar turunannya. Fungsinya buat apa? Ya tadi buat guiding kita bikin konten. Tujuannya juga jelas. Yang tadi entertainment itu untuk bikin naikin brand awareness, lalu educate juga untuk brand awareness, convince sama inspiran itu tujuannya adalah purchase gitu. Purchase itu ya termasuk convert ke sales lah istilahnya gitu. Lanjut ya. Langkah awal membangun personal branding di IG gimana? Follow Instagramnya Muda cuma sekali deh, si Birafli. Soalnya saya nggak fokus ke personal branding, tapi kalau misalkan saya bisa kasih tips lah. Intinya gini, kalau personal branding pertama kali banyakin sharing, intinya itu. Kenapa? Karena sharing itu membentuk opini orang gitu kan. Mulai dari sosial media kamu bikin konten seperti apa ya, ilmu yang ada yang kamu kuasai gitu kan. Misalkan kamu bisa desain, ya kamu sharing tentang desain gitu. Personal brandingnya kayak gitu dulu. Mulai sharing tentang skill yang kamu bisa ke orang-orang. Itu salah satu caranya. Nah, kalau untuk detailnya sih mungkin lihat di Muda cuman sekali itu boleh juga sih. Angelius.id, Kak mau tanya bagaimana cara Vera membuat domain dan hosting low cost. Oke, domain dan hosting itu sekarang banyak banget yang low cost. Cuman memang perlu sekitar 300 sampai 400 ribu lah ya untuk sewa domain dan hosting. Dewa Web murah. Kalau saya sendiri sih pakai Hostinger. Kadang ada Niaga Hoster gitu. Cuman cari aja, banyak kok provider yang menjual domain dan hosting murah. Tapi ingat ya, kamu harus tanya dia kapasitas bandwidthnya berapa, karena itu penting untuk supaya ketika nanti udah dikasih traffic, website kamu nggak lemot-lemot banget. Itu pengaruh. Oke, ngomongin website juga, ini aku kasih tips ya kenapa pentingnya sebuah website itu loadingnya cepat. Karena gini, kalau bisa untuk sebuah landing page khususnya untuk kita jualan, loadnya itu di bawah 3 detik deh. Kenapa? Karena orang Indonesia itu behaviornya ketika ngeklik sesuatu mereka nggak mau nunggu lama gitu loh. Walaupun kuota internet mereka biasa pas-pasan gitu kan, cuman sebisa mungkin jangan nunggu lama. Kenapa? Karena bisa meningkatkan bounce rate namanya. Jadi ketika orang klik, udah klik, yang berhasil page view itu biasanya sedikit gitu loh kalau websitenya lemot, dan itu kan sayang banget memperkecil orang yang visit ke website kita gitu. Sembiring, Kak, berapa penting sih personal branding? Penting banget Sembiring, karena supaya orang tahu kamu lah gitu, intinya gitu. Supaya orang tahu kalau misalkan kamu jualan tadi yang saya bilang kursi atau jualan mobil. Ketika nanti saya mau beli mobil, saya carinya kamu aja gitu. Jadi tertrigger di pikiran orang bahwa kalau mau cari mobil carinya ke situ, kayak gitu. Baik sehat Rifki. Julian pertanyaan saya, kok menjual pelayanan psikologi kayaknya saya supaya bisa menghasilkan, caranya gimana? Oke. Sorry, gini, aku terangin dulu ya. Aku baca nama orang ngeja itu agak sedikit susah. Jadi kalau ngejanya tertati-tati, mohon maaf gitu loh, karena saya punya kekurangan juga gitu kan. Saya ngeja antara huruf
eh, cuma gitu pakai H atau enggak sih gitu kan, saya nggak bisa bedain tuh antara cuma pakai H atau cuma, kadang-kadang ada H-nya, ada kadang-kadang nggak ada H-nya gitu. Saya apa ya, ngejak juga susah, mungkin faktor dari kecil sih. Waktu dulu pernah ngecek ke dokter, katanya diseleksia gitu, cuman kesini sininya ya baca se kadang-kadang suka mesti ngejak baru bisa kebaca gitu ya. Jadi kalau namanya saya salah ngejak, salah sebut, mohon maaf ya. Julia Melpis ya. Pertanyaan saya, kalau penjualan pelayanan fisiologi kayak kayak saya supaya bisa menghasilkan, caranya gimana? Oke, kamu jualan apa ya psikologinya? Jadi gini, saya punya teman dan klien juga, namanya Yulianti Wijoyo. Dia itu jualan hipnoterapi. Nah, kurang lebih mirip-mirip ya. Nah, buat konten tentang psikologi, kamu mulai personal branding atau mulai bagikan di Instagram kamu dulu gitu loh. Nah, dari situ buat konten-konten tentang psikologi lah, sharing itu dulu, karena orang kan juga butuh gitu kan tentang psikologi. Nah, kamu setelah buat konten itu, baru kamu cari kolamnya di mana nih. Kolamnya itu apa? Cari akun-akun besar yang sudah established, coba tanyakan bisa paid promote gak gitu loh. Setelah kontennya udah jadi, kamu paid promote aja, ambil traffic dari dia, pindahin ke kamu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Disimpannya kok live IG-nya. Siap, makasih, ntar disimpan. Nurolimit 44. Untuk produk baru, apakah efektif jika langsung pasang ads? Kira-kira budgetnya berapa? Gini, efektif atau enggak, ads itu pasti efektif, tapi kan tujuannya untuk istilahnya gini. Istilahnya kita kasih traffic ke dagangan kita. Contoh, kalau kamu jualan di pinggir jalan, kalau kamu jualan misalkan jualan takjil, kamu lebih pilih di pinggir jalan atau di dalam gang? Pasti jawabannya di pinggir jalan, karena apa? Trafficnya ada gitu kan. Nah, seperti itulah kamu nge-ads, kamu mau jualan, kamu datangin traffic ke tempat kamu. Nah, pertanyaannya, untuk produk baru atau enggak masalah. Yang penting kamu tahu cara pasang ads-nya supaya nggak boncos gitu. Kalau kebanyakan orang main ads aja, ujung-ujungnya boncos, nggak akan efektif gitu, karena apa ya, terlalu luas ads itu gitu. Kalau kita ngomongin ads nih, saya kasih tahu ya, saya lagi nih, sebentar bukanya gimana ya. Oh, nih tuh, ini dashboard Google Ads ya. Tuh grafiknya lagi nggak gitu. Oke. Nah, kenapa saya liatin itu? Pertama gini, kalau kamu mau beriklan, kamu harus tahu dulu ilmunya gitu kan. Produk baru, produk lama nggak jadi masalah. Yang penting tahu dulu marketnya ada di mana. Tadi saya bilang, buatlah personal custom personanya atau customer avatarnya untuk kalian target. Kalau nggak, kan bingung, saya mau iklan kemana nih gitu. Pokoknya makanan saya bisa dimakan semua orang gitu. Nggak akan ada produk yang bisa menggapai 100% market kayak gitu. Jadi lebih bagus pilih dulu niche-nya, dan pilih juga customer avatar itu apa, untuk jadi persona lah, kira-kira pembeli gua tuh karakternya kayak begini gitu. Jadi mesin learningnya bisa paham gitu loh. Bener, websnya harus responsif, bener banget. Kalau misalkan websnya nggak responsif juga susah ya. Sama website tuh harus mobile sekarang. Kenapa? Karena itu penting banget. Kalau zaman dulu sih, waktu mobile belum kenceng, saya udah main blog dan bikin website itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau sekarang kan mayoritas carinya dari
gadget kan, dari handphone kan, makanya harus mobile friendly gitu. Angelius.id, Kak, buat landing page lewat apa? Saya pakai WordPress. Udah paling gampang itu, pakai WordPress, terus pakai Themes-nya, pakai Elementor. Terus kalau nggak mau mudah, beli aja ada namanya plugin landing press ya. Nah itu udah banyak tuh template-templatenya. Coba aja pakai di situ. Dan templatenya juga biasa udah dioptimasi, nggak terlalu berat, jadi bisa bantu kamu untuk bikin landing page gitu loh, tanpa harus desain lagi. Dan di toolsnya di situ buat pixel apa segala macam. Nanti kan kalau kamu beriklan pasti pasang pixel lah, pasang Google Tag Manager lah, pasang segala macam gitu kan buat optimasi websitenya. Itu di situ udah lengkap banget gitu loh, bisa dipelajarin. Haluyu Start Indo, bagaimana untuk menentukan harga apa ya? Haluyu, coba menentukan harga apa ya? Ada YouTube-nya enggak, Mas? Nggak ada, aku nggak main YouTube, Mas. Mau sih rencana bikin, cuman imannya belum kuat. Kak, ada rekomendasi nggak beli template buat posting Instagram supaya nggak Photoshop buat desain? Nah, template tuh banyak banget. Coba Mas, bukan beli sih, lebih tepatnya kamu nggak mau pakai Photoshop, kamu coba ini aja di Canva tuh juga banyak template-template yang udah jadi bahkan gitu untuk kamu bikin postingan gitu. Jadi nggak perlu pakai Photoshop lagi, ya bener. Canva juga udah oke sih gitu. Saya bikin beberapa pakai Canva sih. Kalau saya pribadi, tapi karyawan sih bikin pakai Photoshop sama AI. Siap, terima kasih. Sip. Saya buat konten 70 orang yang lihat, alhamdulillah sekarang hampir 500 orang yang lihat. Oke, poinnya gini. Kalau saya pribadi contoh ya, saya live misalkan hanya 100 orang yang lihat, atau ini mungkin 30 orang yang lihat gitu kan. Ya udah, saya fokus ke 30 orang aja gitu. Sisanya mana ya biarin aja. Yang penting kita fokus sama apa yang ada di depan kita yang positif gitu loh. Ya kan? Coba deh bayangin kalau ketika kita bikin postingan 100 yang lihat. Ya udah, kita fokus aja ke 100 dulu gitu kan. Nanti dari 100 itu bisa monetize ke banyak orang kok. Caranya gimana? Kalau konten kita relevan, mereka kan share, ikut deh, lihat deh Instagram ini gitu. Lihat deh ini, atau nge-tag, atau mention, atau repost postingan kita, baru mulai dari situ ngegulung gitu. Kayak gitu. Canva free, betul, Canva free. Free banget. Oke, coba ada yang nanya nggak? Sip. Live bareng. Waduh, bukan kelas privat Google Ads, Kak. Nih, art.mako. Buka kelas privat Google Ads nggak, Kak? Nggak buka. Tapi kalau mau tanya-tanya, kalau kamu memang minat, DM aja, nggak apa-apa. Saya bantu kok jawabin. Tapi syaratnya kamu sendiri harus sudah mulai praktek ya. Karena apa? Karena saya mau jawab juga pertanyaan yang kira-kira berbobot dalam tanda kutip gitu loh. Kenapa? Karena jangan sampai pertanyaannya ngambang gitu kan, jadi males juga ngejawabnya. Kok gimana tips sukses Google, tips sukses belajar Google Ads gitu. Saya bingung juga jawabnya kalau kayak gitu kan. Udah pernah iklan belum? Misalkan ya, ini kan misalkan ya. Udah pernah iklan belum? Belum ya. Susah. Praktek dulu. Begitu praktek, ada masalah, baru kita selesaikan bareng-bareng. Itu poinnya sih paling enak gitu. Lanjut. Canva untuk sobat miskin? Enggak juga lah. Sebenarnya Canva itu sangat membantu kok, bukan buat sobat miskin juga.
Kak, boleh request konten kakak cara buat landing page? Nah, gini, di dimensi ini kan kita fokusnya ke apa? Ke sosial media, lebih ke Instagram. Kalau kita buat landing page itu jatuhnya terlalu cross, kemungkinan nggak suka gitu loh, karena mungkin mayoritas kecil yang ada di dimensi untuk apa ya, untuk mereka bermain di landing page gitu loh. Yang nggak tahu sih, kalau memang banyak coba aja DM. Kalau DM-nya ada lebih dari 20 atau 30, kita buatin, bahkan kita buatin videonya kalau mau gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan cuma dikit, nanti kontennya nggak relevan sama target audiensnya gitu sih. Tapi kalau mau Angelus mau DM saya juga boleh sih ya. At hard.chung, DM aja di situ. Saya bisa bantu jawab sih. Kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan. Les bareng yuk. Aduh. Ntar ya. Mau, kalau gini, kalau yang udah bisa akses saya melalui grup privat yang ada di Telegramnya Dimensi, jawab, minta aja di situ, nanti saya buatin. Kalau di privat, yang grup kita itu kan privat tuh, saya nggak ngobrol aja di situ. Kalau memang perlu banget, saya kadang-kadang juga live gitu loh. Jadi kemarin saya sempat live di grup itu, ngebedah lebih detail sih tentang e-booknya gitu. Di gelombang yang pertama kemarin saya ada live untuk ngejelasin tentang e-book itu lebih dalam lagi, contoh-contohnya, pengertiannya gitu, karena kalau buku kan baku kan. Nah, perluasannya gimana, kemarin sempat live gitu. Nah, kalau memang mau di komen aja di grup, ntar saya buatin kalau memang perlu. Terus butuhnya apa deh, biar kita sama-sama bareng belajar juga. Saya intinya gini, kadang-kadang ya kalau nggak di refresh juga, aduh, padahal bisa gitu, terus lupa gitu kan, nggak diterusin lagi gitu. Kayak contoh, kalau untuk sekarang nih Facebook Ads, udah lama nggak ngiklan sendiri gitu loh. Saya di Dimensi sendiri untuk Facebook Ads-nya, saya ada temen lah yang udah kompeten banget. Jadi saya pikir tuh buat apa saya pelajarin, ngulik-ngulik lagi. Lebih bagus udah gue sharing nih, gue sharing penghasilan nih, gue kasih lu kerjain gitu kan. Kurang lebih kayak begitu. Karena apa? Karena kalau saya sendiri fokusnya di Google Ads gitu. Untuk detailing Google Ads, mulai dari total saya spend iklan Google Ads selama ini udah berapa ya? Sebentar ya. Mudah-mudahan bisa kelihat nih. Ini all time ya. Nih. Dikit aja ya. Tuh. Hampir 1 M. Kecil lah, masih kecil itu. Itu bukan selama ini sih. 4 bulan terakhir hampir 1 M untuk Google Ads. Jadi ya lumayan. Saya lebih ke, bukan nggak bisa, Facebook Ads bisa, cuman saya sendiri dibanding text time lagi, ya udahlah, kasih aja yang lebih expert gitu. Kayak gitu sih, bagi-bagi job, bagi-bagi rezeki. Hah, belum join grup? Ya gini, kalau grup Telegram itu sifatnya privat, kita nggak ada, saya nggak kasih akses ke semua orang gitu. Ya memang sih itu bonus, saya kasih bonus untuk dulu. Kemarin tuh saya nggak kasih link untuk bikin privat komunitas itu. Kenapa? Karena saya pikir kan udahlah, intinya saya kasih e-booknya aja. Tapi saya kesini-sini mikir lagi, nggak bisa nih
karena ilmu itu kan harus banyak banget penafsirannya gitu kan. Kadang-kadang orang baca A, kamu bisa jadinya B di kamu gitu kan. Nah, jadi saya juga mau sharing gitu, lagi work from home gini, meeting di luar juga lagi sedikit gitu kan. Ya udahlah, saya tuh apa namanya, ya pengen sharing aja gitu, apa yang saya punya semua biar lebih bermanfaat. Sama kemarin juga di grup saya bagiin template untuk pitch deck untuk kalian mau pitching ke klien gitu kan. Jadi kalau kalian punya nanti ketemu klien, saya kasih contoh pitch deck tuh bikinnya gimana, ada sampelnya juga. Jadi bisa ditiru, tapi nanti didesain ulang gitu loh. Poin-poinnya apa aja sih gitu kan, pitch deck itu ada, kemarin saya baru share jam 5 subuh saya share. Saya lagi beres-beresin file, ketemu. Oh udahlah, ini bisa berguna buat teman-teman, saya share di grup privat itu. Saya nggak bisa share ke di umum gitu loh, karena pertama di dimensi sendiri kan beda itunya kan, needs-nya gitu. Dia tadi banyak banget nih yang request bareng. Pengen ngobrol apa? Lebih baik FB ads atau IG ads walaupun related. Untuk IG ads atau IG ads, nah, kalau mereka itu sebenarnya, kalau saya bilang dua alam yang berbeda. Dalam artian itu dua alam. Di Google punya marketnya sendiri, Facebook sama Instagram punya marketnya sendiri gitu loh. Kalau saya sih nggak mau pilih dua-duanya. Kalau di kita tuh kita sebut 360 ads atau 360 funnel. Ya kita pakai semuanya, antara Google Ads dan Facebook Ads kita combine jadi satu, itu powerful banget. Gabungin ke dua-duanya itu gitu loh. Jadi kalau suruh pilih ya belajar, kalau memang bisa belajar dua-duanya gitu kan. Tapi kalau untuk bisnis yang relevan di mana, monggo pakai Facebook yang sekarang juga boleh, pakai IG juga boleh. Nah, tergantung bisnisnya. Contoh, ada bisnis yang nggak bisa kita jual di Facebook, ada bisnis yang kita bisa pakai, ada bisnis yang bisa kita pakai Facebook, ada bisnis yang kita bisa pakai Google gitu loh. Dan bisnisnya bisa nggak cocok di Facebook, bisa nggak cocok di Google. Contoh, kalau alat berat, spare part alat berat, mungkin nggak jual di Facebook, hasilnya akan zonk. Kenapa? Karena marketnya nggak ada di situ. Ini versi menurutku ya. Kalau teman-teman ada yang iklanin alat berat di di Facebook ya monggo aja, tapi versiku nggak mungkin cocok gitu loh. Biasanya mereka ke Google-nya Google Search gitu kan. Nah, terus apa yang nggak cocok di Google? Itu kayak misalkan jual jersey mungkin, atau jual pernak-pernik gitu, anting gitu kan nggak ada yang jual anting. Ketik jual anting gitu kan nggak ada gitu. Mereka lebih cocok orang-orang di Facebook lagi santai-santai ngeliat, oh iya lo kayak gitu sih. Jadi ada yang cocok, nggak ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Tapi kalau boleh saya saran, dua-duanya dipakai, dijadiin satu, itu akan jadi kombinasi yang mantap. Lanjut. Live bareng. Adoy, aku takut live bareng. Nggak deh, bercanda. Sebentar saya bacain dulu yang lain-lain di sini. Belum join grup Telegram. Iya tadi udah mau banget ilmu landing page. Boleh, nanti ilmu landing page saya sharing di itu ya, di grup ya. Saya kalau bisa nanti saya live lagi, saya praktekin aja lebih cepat dibanding saya bikin konten. Kalau saya bikin materi dulu kan, misalkan saya bikin materi itu biasa lumayan lama gitu kan. Kalau saya lebih udah live bareng, saya kasih linknya, nanti kita belajar bareng. Dari situ saya kasih tips dan triknya. Oke deh, yuk, karena udah nggak pertanyaan, siapa sih yang ngejakin live dari tadi?
Mana yang ngajakin live tadi? Ayo add gue. Kak, aku masih kurang paham tentang IGS, bisa bang bantu gak? Nah, bantunya seperti apa? PR Dax, nah itu bahasa yang apa namanya kayak gitu, gua nggak bisa ngejak. Maaf ya, maaf banget, bukan nggak sopan. Kak, boleh DM privat IG kakak. Gini, eh untuk saya ada ada namanya konsultasi privat with saya dan tim gitu. Cuman berkaitan sama Instagramnya bisnis kalian gitu. Nah, coba deh masuk ke bio, di situ ada di bio itu kan saya ada jual ebook. Begitu kamu masukin pembayaran, habis itu kamu ada lihat tuh ada konsultasi gitu. Nah, coba di situ ya. Via DM aja. Kalau kita sempat kita balas kok, pasti balas. Cuman kadang-kadang agak lama gitu karena DM kita sih sekarang 0 gitu kan, jadi nggak ada yang DM. Barusan saya balas-balasin gitu. Cuman kalau misalkan apa namanya nggak kebalas ya ditunggu aja, pasti dibalas gitu. Disekta. Jadi kesimpulannya untuk B2B better di Google Ads. Enggak semua overall B2B di Google Ads atau itu enggak juga. B2B kan bisnis to bisnis. Situ sih customer to customer gitu kan. Nah, poinnya apa ya? Target market kamu banyak di mana gitu. Poinnya gitu sih. Karena apa namanya? Ada beberapa ya nggak ada yang inilah, intinya ada sesuatu yang nggak mungkin orang cari di sosial media gitu atau di Facebook Ads atau Instagram Ads gitu. Mereka cenderung carinya ke Google gitu aja, kayak gitu sih. Bang Leh bareng mau ngobrol masalah bisnis, boleh? Ayo add aja, gimana caranya? Siapa yang mau di-add-in sih? Kayak gini ya. Sementara report heading pin go to with, nah ini Wes, halo bro. Halo Bang, selamat malam. Halo. Dari mana nih? Dari Bekasi nih Bang. Waduh, planet luar dong. Udah enggak ya? Iya, tapi sekarang sepi Bang, sekarang sepi gara-gara corona Bang. Semua juga sepi. Jam 8 udah kayak kuburan sekarang di sini Bang, sepi banget. Bekasi ya? Iya, Bekasi. Oke bro, perkenalkan diri bro. Oke Bang, nama saya Dede Mustafa Bang, dari Bekasi nih. Oke, siap Dad. Iya, saya mau nanya masalah bisnis. Kebetulan saya ada usaha kecil ya Bang ya. Usaha kecil. Kita di kontraktor Bang, spesialis listrik Bang. Oh, itu mah gede bro. Masih merintis. Cuman gini Bang, baru berjalan beberapa tahun ini. Tadi awalnya saya join sama saudara saya ya. Saudara saya. Akhirnya mungkin dia lebih nemu titik lemah saya ya, dalam arti dia nipu saya dan lumayan banyak sih ditipunya. Nah, gitu. Maksud saya, apakah di dalam bisnis itu hukum karma berlaku, Bang? Menurut pengalaman Abang gimana? Oke, terus gini. Gue jawab dulu ya. Oke. Hukum karma itu kan gini loh, bisnis juga bagian dari kehidupan lah, ya kan? Betul. Gua sih percaya nggak percaya kayak gitu hukum karma atau enggak gitu. Cuman if you good, yes. Lu pasti banyak dibukain jalan, intinya itu. Amin. Kalau menurut gua ya. Nah, yang penting kita bener aja gitu dan banyak sharing, banyak bantu orang gitu. Nah, tapi gitu. gini, kemarin gua lihat live-nya Jaya Setiabudi juga. Oke. Dia udah baik, saking baiknya ditipu orang, bukan dia, ditipu terus di apa namanya? Dihianatin lah.
Nah, Oke. balik lagi, menurutku dari aku lihat Jaya ya, aku Mm-mm. panggilnya kok Jaya. Orang Mas Jaya, aku kok Jaya. Oh gitu. Nah, menurutku harus combine dua-duanya, kebaikan dan ketegasan kayak gitu. Mhm. Kayak gitu. Jadi berkaitan sama bisnismu ya kamu juga harus baik dan harus tegas. Poinnya itu sih. Oh gitu. Oke oke. Nah, karena kan kita suka down ya Bang ya. Untuk tidak down tuh harus seperti apa gitu, apa yang harus kita lakukan. Apalagi kan saya masih muda nih. Dalam arti masih Yes. anak kecil lah yang masih baru Umur berapa? merintis. Dan 26. uh hebat loh. Gua 26 masih pergi waktu zaman dulu masih pergi clubbing, masih pergi gitu. Mas, abang mah duitnya kan nggak berseri. Ya, enggak gini. Zaman ini cerita ya, zaman gua umur 20-an itu orang tua kan masih berada gitu kan. Jadi supportnya Oke, masih gampang. Terus temen-temennya juga betul temen-temen betul. brengsek dulu, Salah dulu gaul udah berarti nggak ya. udah zaman dulu lah zaman muda. Nah, Mhm. eh apa yang mau ditanyain tentang bisnisnya? Nah, kalau di bisnis kan ini lagi kurang bagus ya, gara-gara semenjak ada COVID-19 ini ya. Nah, kita Yes. kan bingung ya, sekarang karyawan pun nggak mau tahu ya namanya THR itu wajib ya. Hmm. Ya, itu saya ada gak sih Bang bisnis apa yang mungkin yang di zaman COVID ini tuh bisnis apa sih yang bagus gitu loh Bang? Selain hand sanitizer, masker udah banyak nih. Ya intinya Gini gini apapun apa ya. gini Don. Gue Eh, pribadi juga ngelihat hal yang sama dan merasakan kita semua sama lah karena yes, COVID-19 ini perubahan ekonomi jauh 180 derajat. Cuman banget, betul. gue percaya, gue pribadi gue percaya ada fase di mana malam itu akan datang gitu. Amin. Ya, ketika malam itu datang ya kadang-kadang lu harus apa update diri lu, belajar kah atau upgrade ilmu lu apa upgrade upgrade ilmu lu, misalkan lu suka apa lu pelajarin aja dulu gitu. Nah, Gitu. ini kan efeknya tentang masalah keuangan gitu kan, Iya, kayak iya. gitu kan. Coba coba pelajarin sesuatu yang ada di sekitar lu, gak usah jauh-jauh, yang lu suka. Kenapa? Oh, Karena gitu. gini, kalau gua bilang, gue punya bisnis, lu mau jalannya, pasti pikir apa bang gitu kan. Iya, Terus betul. gua ada souvenir jual mainan nih, lu mau nggak jualin? Belum tentu lu mau jualin. Betul. Kenapa? Karena lu nggak ada di niat, nggak suka mungkin di bisnis itu. Mhm. Satu. Terus kedua, lu nggak tahu nih cara jualannya gitu kan. Nah, Iya, iya benar. saran lihat dulu di fase sekarang kalau memang bisa bertahan. Kalau gue nih ya, sekarang gue lagi masih bisa bertahan lah Mhm. dengan keuangan sekarang, misalnya seperti seperti itu. Gue upgrade diri gue belajar, gue beli kurs dari luar, terus gue belajar baca buku gitu loh. Upgrade aja, ada sesuatu yang baru, gue akan upgrade, gue latihan terus gitu loh. Untuk apa? Gitu. Ketika COVID ini selesai, kita punya Mhm. skill baru gitu. Ya, Ya. betul betul. Yang di satu sisi ketika kalau kita lagi rutinitas biasa, kita bilang nggak punya waktu kan. Betul, Nah ini betul banget. Tuhan kasih waktu banyak buat kita, ya udah kita upgrade, kita belajar kayak gitu. Benar, banyak banget quality time-nya ya. Iya, kayak Siap, siap, gitu. siap. Betul, betul. Setuju, setuju, Bang. Berarti kita Coba, harus nyari coba suasana itu, baru lah ya. coba mulai posting, misalkan gini, kan gini. Mhm. Kalau dari segi COVID ini yang yang banyak yang masih jalan adalah kan satu, online tuh masih bisa jalan karena bisa ngirim-ngirim barang kan, Iya, betul. gitu. Salah satunya ya bisnis online yang bisa jalan, tapi mau online apa, mau jualan apa, itu balik lagi. Iya, Kalau memang benar. bisa masak, monggo bikin masak. Karena Sekarang gini, sih saya lagi jalanin sepatu sih, Bang. Lagi mau online sepatu, baju, tas. Lagi baru nah mau merintis. ini balik lagi ya saran gue ya. Iya, Sekarang orang lebih mau kebutuhan yang back to basic. back to basic. Primernya dia sandang, pangan, papan. Itu aja tiga. Nah, baju Oh, salah satunya kan di papan kan ya. iya betul. Nah, ya itu bagus gitu loh. Jadi dicoba dulu aja tiga itu sandang, pangan, papan, karena kalau papannya ke rumah juga orang nggak akan mau beli dulu sementara ini. Iya, Menurutku benar. rata-rata
masih pada nahan uangnya gitu. Kalau bisa pegang cash. Gini, gua punya rencana nih buat follower Dimensis sih sebenarnya. Mau ada IG Live sama beberapa konsultan keuangan. Nah, itu boleh tuh. Nanti ditonton aja. Buat Kapan apa? tuh Bang, Buat kira-kira? bantu. Kira-kira di hari apa Bang? Di hari Minggu jam 3 ngabuburit. Wih, mantap atuh. Siap-siap. Ya, Minggu besok berarti ya? ngabuburit kita ngabuburit berfaedah. Mantap. Kalau malam-malam ini malam galau nih, lagi iseng-iseng aja. Siap. Ya, Dan intinya kita ada harus lagi yang upgrade lah ya. upgrade Ya, itu aja aja sih Bang. waktu Siap. ini dibanding kita mikirin hal yang gini loh. Satu hal ya, gue sih udah nggak pernah buka namanya baca tentang COVID tuh gue nggak pernah mau lagi. Terus gue juga nggak mau lagi baca di grup posting tentang COVID, gue nggak pernah mau baca lagi. Terus ngedetrack hal yang negatif, gue buangin dulu semuanya. Dan notifikasi WA juga sekarang gue matiin, males. Gitu. Pasti itu beritanya ya. Iya, itu terus males banget. Gue kabur dulu dibanding pikirannya ke distract ke sana, mendingan cabut cari yang lain, cari yang kita suka. Oke. Siap. Berarti ya intinya kita harus upgrade lah. Ya, upgrade diri karena penting loh, Dad. Karena gini, kalau kamu kan udah punya karyawan kan? Alhamdulillah Bang, udah punya 35-an karyawan. Oke. Kadang-kadang karyawan lebih enak ngurus sapi dibanding ngurus karyawan. Betul, ngurus sapi. Karyawan, apa bercanda itu dalam tanda kutip lah. Ada sesuatu yang ngurus manusia lebih susah dibanding ngurus orang gitu loh. Maksudnya gitu sih. Iya, benar. Kayak gitu. Tapi kita nikmatin aja lah. Pasti Tuhan juga punya kado indah buat kita nanti ya kan. Benar. Nanti kita bisa sabar ya. Mau gimana lagi? Iya. Semua udah mentok. Maksudnya cari aja opportunity yang lain, benar. Jual sepatu, dropship dulu aja. Dropship barang itu juga boleh. Jadi nggak perlu stok. Yang penting dapur ngebul dulu. Udah nyalain kompor aja walaupun gak ada apa-apanya. Jangan kompor kayu aja kan. Udah nggak ada soalnya. Iya, susah. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang ya atas sarannya ya. Sukses selalu ya Bang ya. Oke, Bang. Sama-sama. Bye. Bang mau nanya dong. Ayo lanjut ya, kita lanjut pertanyaan. Bang, kalau optimasi IG baru post 30 konten langsung efektif gak? Pokoknya sehari sekali 30, sehari 2 juga boleh sih, sehari 1 juga boleh sih. Kayak gitu. Ada lagi yang mau live? I'm nothing. Coba kita lihat nih. Halo. Bro, gelap bro. Halo. Iya, ada suaranya bro, gelap. Kayak itu loh bro, kayak di TV-TV yang ditutupin samar-samar muka. Oke, udah mendingan sih. Udah. Ya. Gimana? Malam nih Bang. Dengan siapa? Dengan Riko. Oh, oke Riko. Gimana Riko? Ya, saya di Jakarta. Jakarta Riko, di mana Jakartanya? Di Pondok Kelapa. Wih, Pondok Kelapa. Bekasi juga ya, dekat-dekat Bekasi ya? Ya, Duren Sawit ya. Duren Sawit ya, perbatasan. Iya. Gimana? Iya. Enggak, ini tertarik juga nih untuk berbincang sedikit ya. Boleh. Saya sempat bingung ya untuk memulai di online ini ya. Lebih baik dari dropship, reseller, atau kita cipta produk. Saya tuh selalu dilema di situ aja sih sebenarnya Bang. Oke. Sorry Riko, itu cari alat berlawanan sama lampu boleh gak?
Nggak Ya, kelihatan gini mukanya. paling ya. Ini udah maksimal deh Sip. kayaknya. Oke, udah. Sorry, Riko punya skill apa ya? Saya sih digital marketing ada, terus juga Gimana gimana saya Riko? juga Kecil di banget suaranya. bidang konstruksi ya, gitu ya. Oh, kamu di bagian konstruksi juga. Konstruksi ya, gitu ya. Oke. eh yang kamu bingung apa, mau dropship kah atau mau stok kah Nah, atau kan mau kan saya basicnya konstruksi ya. gimana Riko? Kecil banget suaranya. Basicnya konstruksi. Iya, basicnya konstruksi, oke. Ya oke. Nah, terus saya ingin ekspansi. Nah, ekspansi ke Hmm. online. Ini Hmm. untuk dropship, reseller atau bikin produk Oke. sendiri. Nah itu ya. Saya nggak mau Saranku kalau udah baru jalan. mulai, Ya, kalau baru mulai, kamu dropship dulu aja atau jadi reseller dulu aja. Kenapa? Karena semua tools marketingnya sudah disiapkan dulu sama dia. oke, Yang paling penting kan tools marketing gitu kan. oke, Contoh oke. misalkan kayak kamu dropship sepatu misalkan ya, misalnya dia pasti sudah siapin desainnya, sudah pasti siapin captionnya. Kamu nggak, yang harus kamu lakukan cuma satu, cari marketnya, kayak gitu. Oke, ya. Jadi kalau mau mulai online bisa mulai dari dropship atau mulai dari reseller dulu aja dibanding kita produk. Kenapa? Kalau saya nggak saranin langsung buat produk karena berdarah-darah. Product development itu beda kesulitannya. Lalu kedua, marketingnya lagi pasti berbeda. Iya, Ketiga, iya. produksinya juga pasti berbeda nanti, gitu loh. Nah, Oke, oke. saranku sih kamu cari barang, misalkan cari dulu marketnya, jangan cari barang dulu, tapi cari dulu marketnya di sekitar Hmm, kamu dulu deh. Apa misalkan eh, di tempat kamu, misalkan hobi hobi minuman keras misalkan misalkan ini saya gitu ya. Kamu setelah tahu nih ada marketnya, kamu baru cari barang kamu jual gitu loh. Intinya Oh gitu, iya. intinya kamu cari marketnya dulu gitu, Oke, oke bang. Oke. kayak gitu. Jadi nggak usah pusing mulai dropship atau enggak, itu kan caranya aja. Tapi kalau memang kamu udah punya market, misalkan kamu punya market eh tadi misalnya jual buah lah gitu kan, ya kamu tinggal cari buahnya, jual gitu kan, poinnya gitu. Oke, oke, oke. Baik, coba saya lakukan yang terbaik dulu deh, Bang. Gitu bro. Oke. Ya, Ada terima lagi? kasih nih atas sarannya nih, Bang. Ya. Ya, ya, nggak apa. Ada lagi nggak? Udah sih, sementara cukup ya, Bang. Makasih, Udah Bang, itu ya. aja. Nah, kalau mau mulainya, coba memang yang paling, kalau mau jualan online kan intinya jualan online tuh di mana sih, Mas Riko maunya Instagram ya? Saya sih nggak membatasi Instagram atau di web atau di mana FB. Saya nggak membatasi sih. Yang penting Hmm. jalan dulu deh, gitu. Tapi Mas Riko harus tentuin dulu mau di mana di awal. Kenapa? Karena kan sumber daya Mas Riko juga terbatas, pengetahuan Mas Riko Oke, juga terbatas. ya. Nah, saranku cari yang spesifik. Kalau Mas Riko mau di website, boleh. Kalau di website, ada dua cara. Yang pertama, nanti ketika Mas Riko punya barangnya, kan Mas Riko harus bikin website, bener gak? Betul, ya. Bikin website, Mas Riko harus cari tahu lagi ilmu tentang bikin website. Iya, iya. Atau paling nggak bikin jasa, pakai jasa. Misalnya pakai jasa agensi, oke. Misalnya pakai Iya, jasaku, bikin website pakai jasaku, lalu nanti ada lagi nextnya. Bagaimana datangin trafficnya, bener gak? betul, betul. Nah, datangin Iya, trafficnya itu eh, bisa dari berbayar, bisa dari organik. Nah, organik itu yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Itu organik. Nah, kalau misalkan dari website itu, nanti jatuhnya ada traffic berbayar. Bisa dari Google, bisa dari eh, Facebook gitu. Nah, iya, nanti iya. ujung-ujungnya belajar lagi. Jadi, saranku, eh, fokusin satu, oke, gue mau jualan online, dropship, di mana? Setelah itu Nah, baru kalau menurut pelajarin Abang yang ilmunya. paling bagus di mana? Di IG, di FB, di Semua bagus kalau oh. berhasil. Enggak, Yang enggak. simpel dulu Bang, dari Intinya, mana Bang? Yang simpel dulu, yang simpel ya. intinya gini, intinya Mas Riko juga harus ini dulu, harus firm dulu maunya di mana. Kalau Oh, oke. Mas Riko mana yang bagus, semua yang mau start dari Instagram juga bagus, dari website juga bagus gitu loh. Balik lagi, harus istilahnya gini, harus tahu dulu
kita ini mau start dari mana dan kita ini ada di level mana gitu, karena masalahnya nanti berbeda-beda. Jangan start di semuanya gitu. Itu broad banget gitu. Jadi memang harus pilih salah satu dulu Bang ya. Jadi nggak bisa Ya, semuanya salah dihidupin satu ya. dulu. Monggo mau di mana, di website boleh, tapi saranku yang orang-orang paling muda ya memang di Instagram, cuman nggak mudah juga, memang harus buat konten gitu loh. Iya. Oke. Oke, makasih banget Thank you atas Mas. sarannya Bang ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Q&A. Dari Torif Zafra. Bang, kalau optimasi IG itu post 30 konten langsung efektif nggak? Satu-satu. Jangan semua langsung diposting. 30 bagi sebulan aja. Kita cek siklusnya. Ya. Thank you ya. Ya, Angelus, nanti saya balas ya. Atau mau live sekarang juga boleh, monggo. Live bang. Iya, bentar nih gue live apa lu. Ini, sebentar ya. Gimana caranya sih? Pemburu sini, pemburu coba. Gue cari dulu pemburu nih, dari tadi ngajakin live terus. Mana sih si pemburu itu? Mana woi? Ini dia nih. Ayo, 2 pertanyaan aja ya. Ada 2-3 orang lagi tadi mau live. Ya, bentar. Sama pemburu dulu nih. Habis itu 2 orang lagi kita off karena ada kerjaan lain. Nggak jadi nih si pemburu hilang. Don, boleh Don, kita live Don. Si pemburu hilang. Connecting berlaku. Aduh, nge-lag, oi. Ini yang nge-lag saya atau kamu nih? Yang nge-lag siapa sih, saya ya? Iya bro. Bro, koneksinya Ya. bro. Bagus loh bang.